Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kedatangan Admiral Kizaru pada manga One Piece chapter 1070 sepertinya benar-benar membuat petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead akan segera memasuki konflik baru setelah sebelumnya Luffy berhadapan dengan musuh lamanya yaitu Rob Lucci. Jelas kedatangan Admiral Kizaru ini cukup mengejutkan. Pasalnya, di chapter ini diperlihatkan Admiral Kizaru membawa armada besar angkatan laut. Selain itu, di chapter kali ini juga ada beberapa hal menarik yang udah saya berikan mengenai petunjuk asal-usul buah iblis tiruan yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Yap, seperti yang kita tahu, buah iblis tiruan atau yang disebut sebagai buah iblis Smile pada umumnya hanya bertipekan satu jenis buah iblis yaitu Zoan. Namun ternyata Dr. Vegapunk juga bisa membuat buah iblis tiruan berjenis Paramecia. Lalu keseruan apa lagi yang akan diungkap oleh Oda Sensei di chapter 1070 kali ini? Dan mampukah seorang Admiral Kizaru menyeret Kaisar Lautan Mugiwara Luffy ke penjara Impel Down? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1070 kali ini mendapatkan judul Manusia Terkuat. Yap, dilihat dari judul chapternya saja, sudah dapat dipastikan ini akan berkaitan mengenai informasi terbaru tentang asal-usul buah iblis tiruan yang diterapkan kepada para Seraphim. Selain itu, di chapter ini juga kita mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six yang sudah memasuki volume ke-27, di mana kali ini kita diperlihatkan kelanjutan flashback dari organisasi Match. Nah, di cover story ini kita diperlihatkan 5 orang ilmuwan yang sedang berkumpul untuk misi kemanusiaan. Yap, kita pun akan diperlihatkan kelima ilmuwan tersebut yang merupakan Dr. Vegapunk, Kaisar Clone, Fishsmoke Judge, Queen, dan karakter wanita yang identitasnya masih belum diketahui. Namun apabila kita perhatikan, karakter wanita tersebut sangat mirip dengan Stacy. Jika memang benar ini adalah Stacy, maka tidak heran kenapa Stacy mengetahui seluk-beluk tentang Pulau Egghead. Nah, masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan Luffy yang sedang meminta maaf kepada Sentomaru karena telah mengajaknya berbicara saat kondisi sedang bertarung dengan Rob Lucci. Namun Sentomaru mengatakan bahwa sebenarnya dirinya mengetahui jika Rob Lucci akan menyerangnya, tetapi karena pergerakan Rob Lucci sangat cepat, maka dia tidak bisa untuk menghindarinya. Melihat Sentomaru yang sudah tidak berdaya, Rob Lucci kemudian berniat untuk segera menghabisi Sentomaru. Namun dari arah belakang, Luffy kemudian melancarkan serangannya dengan teknik baru, yaitu Gomu Gomu no Donmuchi. Nah, teknik ini membuat Luffy berputar-putar seperti kartun Tasmania. Dan di saat itu juga, Luffy langsung melancarkan pukulan tepat ke arah Rob Lucci. Jelas Rob Lucci yang terkena pukulan telak Luffy ini pun langsung terpental hingga membuat ledakan yang cukup besar. Di sisi lain, Stacy, Kaku, dan rombongan agensi B-Zero terlihat sangat terkejut dengan serangan tersebut. Bahkan Chopper dan Jinbe pun terlihat cukup shock melihat Luffy yang terus berputar-putar. Nah, karena Sentomaru yang belum tumbang, para Seraphim pun belum bisa dikendalikan oleh para agensi B-Zero. Dan benar saja, kemudian kita pun diperlihatkan para Seraphim yang menyerang agensi B-Zero dan rombongannya. Dimulai dari Seraphim Mihawk yang menyerang menggunakan pedangnya, kemudian Seraphim Jinbe yang mengubah tanah menjadi gelombang. Sementara itu, Kaku dan Stacy hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, kemudian panel pun berganti dan membawa kita ke ruang kontrol di laboratorium Dr. Vegapunk. Di sini kita dijelaskan mengenai Seraphim yang merupakan puncak sains yang mampu diciptakan oleh Dr. Vegapunk. Itu sebabnya kenapa mereka disebut sebagai manusia terkuat di lautan. Namun menurut Dr. Vegapunk, dirinya tidak bisa menjamin apakah kekuatan buah iblis yang diterapkan kepada para Seraphim bisa mencapai titik awakening atau tidak. Kemudian Dr. Vegapunk melanjutkan penjelasannya tentang bagaimana Dr. Vegapunk bisa menciptakan buah iblis tiruan. Dimulai dari buah iblis Zoan yang menurutnya sangat mudah diciptakan. Hal ini karena hanya membutuhkan DNA dari hewan.
Begitupun dengan jenis Mythical Zoan, namun bedanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga biaya yang cukup besar. Setelah itu buah iblis Paramecia. Nah, menurut Dr. Vegapunk, untuk buah iblis ini harus membutuhkan DNA dari pengguna aslinya agar bisa membuat darah hijau yang akan memberikan sebuah kekuatan. Dan semua Seraphim memiliki darah hijau yang mengalir di lengan mereka. Dan di saat yang bersamaan, kita pun diperlihatkan Seraphim Hancock yang sedang menggunakan kekuatan buah iblis Meromeronomi dan Seraphim Kuma yang menggunakan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu Nomi untuk menyerang para rombongan CP0. Lalu yang terakhir buah iblis Logia, di mana menurut Dr. Vegapunk, jenis buah iblis Logia adalah yang paling sulit untuk ditiru. Vegapunk sudah berkali-kali mencoba untuk menciptakan buah iblis tiruan jenis ini, namun dia selalu gagal. Kemudian panel pun berganti dan kembali memperlihatkan pertarungan Luffy versus Rob Lucci. Nah, sebelumnya Rob Lucci yang terpental kini diperlihatkan bangkit kembali. Rob Lucci yang masih terlihat mengincar Sentomaru kemudian mulai berlari ke arah Sentomaru. Namun di luar dugaan, tiba-tiba Rob Lucci dihadang oleh Luffy menggunakan wujud raksasanya. Luffy pun kemudian memakan apa saja yang ada di hadapannya, termasuk berniat untuk memakan Rob Lucci. Sampai membuat tanah di sekitarnya pun rusak parah. Tetapi sayangnya Rob Lucci berhasil menghindar dan melompat ke atas. Tidak hanya sampai di sini saja, Luffy kemudian melanjutkan serangannya dengan teknik Gomu Gomu no Down White Rocket. Yap, adegan ini persis seperti adegan yang diperlihatkan pada bocoran Jump Fest kemarin, di mana Luffy dapat membuat sebuah kacamata dari rambutnya dan mengubah pipa yang ada di bawah tanah menjadi elastis. Nah, serangan ini pun berhasil membuat Rob Lucci muntah darah dan pertarungan ini pun kembali dimenangkan oleh Luffy. Lalu kemudian panel pun berganti dan memperlihatkan Sentomaru yang sedang memberitahu Luffy untuk segera pergi menuju ke roket vakum dan membantu Dr. Vegapunk. Selain itu, Chopper juga memerintahkan Luffy untuk segera bergegas dan membawa Atlas. Nah, setelah itu, Luffy, Jinbe, dan Chopper akhirnya telah tiba di roket vakum. Nah, apabila kita perhatikan, roket vakum ini merupakan sebuah kendaraan seperti kereta api kapsul yang akan membawa Luffy menuju ke laboratorium Dr. Vegapunk. Sedangkan di ruang laboratorium, Dr. Vegapunk memberitahu kepada Nami bahwa dia akan pergi bersama mereka ke lautan. Jelas hal ini membuat Nami sangat terkejut. Namun di sisi lain, Franky dan Usopp terlihat sangat senang sekali. Kemudian Franky meminta kepada Dr. Vegapunk untuk melihat hasil karyanya. Setelah itu, kita pun diperlihatkan kembali kelompok dari Luffy yang sudah sampai di depan laboratorium. Di sini, kita diperlihatkan Bunny yang sudah terlihat sadar kembali dan ingin segera menghabisi Dr. Vegapunk. Nah, di akhir chapter, kita pun diperlihatkan para agensi CP0 yang sudah mendapatkan akses para Seraphim setelah Sentomaru benar-benar tidak sadarkan diri. Di sini, kita juga diperlihatkan Rob Lucci yang sudah dipenuhi dengan perban. Di sisi lain, di dekat perairan Pulau Egghead, kita bisa melihat kedatangan Admiral Kizaru beserta armada besar angkatan laut menuju ke Pulau Egghead. Admiral Kizaru mengatakan, jika ingin membawa Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead, memang mudah. Tetapi semuanya tidak akan semudah yang mereka pikirkan. Well, itu tadi merupakan review One Piece chapter 1070. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.